What's up friends, back with me dan oke guys di my daily vlog. Selamat datang di vlog terbaru aku. Aku baru bangun, aku pasang alarm karena aku kemarin bikin vote di Instagram story. Setuju nggak kalau teman-teman aku bikin eksperimen, aku ikut berpuasa 24 jam, which is 1 hari kan. Aku akan bener-bener detail ngasih tahu rasanya, apa yang aku rasain, pengalaman aku di pertama kalinya aku ikut berpuasa ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan penyemangat kalian semua dimanapun kalian berada. Sebelum videonya dimulai, aku minta tolong di subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya makin semangat untuk bikin video selanjutnya. Oke, jadi kalian bisa lihat ini jam 04.24 karena aku udah cek di Google, imsaknya itu jam 4.54. Ini benar-benar pagi banget dan aku kehabisan beras. Pas banget hari ini beras habis, jadi nggak di pas kameranya mati aku minum atau makan. Ini bener-bener eksperimen real. Aku mau siapin sahur buat diriku sendiri karena yang ikut berpuasa hari ini cuman aku doang, yang lainnya enggak. Ini suara apa sih? Oke, belum mulai aja udah ada suara gaib ya. Untuk menu untuk sahur, aku di video sebelumnya punya video menu untuk berbuka puasa yaitu beef black pepper. Jadi masih ada sisanya nih, masih ada 1 porsi. Tuh, tinggal kita saute. Bumbunya udah nyerep. Jadi aku akan makan mashed potato sama beef black pepper ini. Aku udah rebus air. Oke, kentang kita potong jadi 2 kayak gitu. Terus kita potong tipis-tipis dengan tujuan direbusnya biar cepet. Terus nanti kita tumbuk. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Aku belum pernah masak sepagi ini. Apa pernah Dan? Kalau kita mau pergi mancing ya, tapi itu juga masih jam 5, nggak jam 4-an. Aku berusaha untuk ngikutin jam-jamnya sebisa aku. Dan aku udah cek juga di Google, jadi mudah-mudahan aku nggak salah sama jam-jamnya. Aku ngerti bahwa sahur itu jam 4-an gitu ya, atau jam 3-an. Terus sampai jam 6 sore, sampai maghrib, itu nggak boleh makan sama minum. Oke, karena aku seorang home cook nih, jadi vlog 24 jam ikut berpuasanya juga ada cooking-cookingnya, cooking. Oke, kentangnya kita rebus dulu sebentar. Cepet kok ini kalau ngerebus kentang. Setelah direbus, ambillah sebuah pisau. Kita potong gini pakai belakang pisau. Masih agak keras, walaupun udah bisa dipotong tek gitu ya tadi, tapi masih ada itu tuh, ada itunya tuh, masih ada power. Ya 5 menit lagi. Nah ini karena tinggal 1 porsi, jadi aku mau cemplungin semuanya nanti untuk kita saute. Terus jadi deh makanan kita. Tadi malam itu aku tidurnya jam 12 malam, berarti aku baru tidur 4 jam. Aku langsung inget, oh ya hari ini aku udah janji sama teman-temanku di Instagram @gazelcross, aku mau bikin video 24 jam ikut puasa. Sampai 88% yang minta. Nah nih, kentang kita udah ganti panci, yang ini saring. Lalu kita hancurkan, namanya juga mashed potato. Kita mash, karbonya udah, sekarang tinggal protein, masuk semua sayuran dan daging. Mantap, ini udah dikasih bumbu. Ini jadi ini menu sahur cepatku dengan bahan seadanya. Coba di zoom. Ada yang ikut. Kaget. Kaget gua. Ada yang nemenin guys. Aduh. Dia juga punya. Kita sahur dulu teman-teman. Sebenarnya kalau sahur itu ya, kalau kita masaknya kelamaan takutnya keburu imsak gitu. Aduh, pagi-pagi, waduh. Udah jamnya untuk berpuasa. Kita lihat, aku masih punya 10 menit lagi untuk makan. Oke. Cocok banget.
bisa jadi inspirasi nih teman-teman. Kalau bosan sama nasi, rebus kentang aja terus dihancurin, makan sama beef black pepper atau chicken apa gitu. Terus aku bikin menu lagi selanjutnya. Masak mashed potato kayak gini tuh lebih cepat daripada masak nasi, kadar gulanya lebih rendah dan overall ya lebih sehat aja gitu. Jadi di Bali ini aku tinggal sama Mas Dani, tapi kita ada tim yang bantuin aku syuting sehari-hari. Dan aku makan di kameranya kelihatan banyak nggak ya? Soalnya memang aku kalau makan tuh porsinya banyak guys. Tinggiku itu 182 cm, beratku itu 82 kg. Bongsor kan? Jadi memang makanku tuh agak banyak. Sini, high five. Say hi, good girl. Mau sahur, kamu kan nggak puasa. Ya emang wangi masakannya Dedi, selalu wangi. 5 menit lagi imsak. Yuk habisin. Jadi makannya belum terlalu lahap gitu loh dan teman-teman, makanya agak lama. Nah sekarang aku udah selesai makan. Yang aku rasakan aku sekarang benar-benar kenyang. Nice. Oke, sahurnya udah komplit. Aku sekarang mau tidur lagi karena aku jujur masih ngantuk banget, masih beler banget. Dan habis itu kita beraktivitas kayak biasa. Oke, see you guys beberapa jam lagi, which is 1 detik dari sekarang. Hey, kembali lagi sama gua guys. Gua baru aja bangun dan mandi. Jadi ceritanya abis gua sahur tadi, gua diketawain gua sama temen-temen gua nih. Gua abis sahur, terus gua mencoba tidur lagi kan. Taunya gua nggak bisa tidur lagi. Jadi gua gulang-guling di muter-muter di kasur. Gua baru ngerasain yang namanya bangun dari setengah perjalanan tidur. Biasanya kan 7 jam 8 jam. Ini baru 4 jam tidur, terus mesti makan. Sehingga kayak seger. Jadi gue tadi pagi ngantuk gak ngantuk gitu sempet main Apex dulu 1 game, 2 game gitu, baru gue tidur akhirnya dan kesiangan pak. Jadi pas aku tadi bangun, aku merasakan mulutku tuh kering banget, terus nggak bisa minum. Biasanya kan kalau misalkan abis bangun aku langsung minum air putih, itu dari ritual sehari-hari, katanya bagus untuk kesehatan. Jadi aku merasakan lapar sih iya, cuma nggak terlalu signifikan karena aku udah biasa nahan makan. Hausnya ya? Hausnya pak. Jadi memang manusia itu aku rasa air itu lebih penting daripada makanan. Soalnya aku pernah belajar tentang puasa mutih. Jadi cuma makan cuma minum air putih doang. Itu namanya water fast kalau di Englishnya. Dan itu sehat. Jadi untuk ngilangin lemak itu efektif banget. Untuk seharian nggak minum itu pertama dehidrasi. Terus aku sekarang migrain. Jadi aku sekarang kepala aku sebelah kiri aku sakit banget. Padahal aku tadi cuman bangun terus habis itu main 1-2 game. Terus tiba-tiba migrain. Aku nggak pernah migrain loh. Jarang banget aku migrain. Tapi demi menjalani eksperimen ini dan juga demi melaksanakan amanah dari kalian, aku akan lanjut terus. Dan supaya lebih adil lagi, aku abis ini akan beraktivitas fisik, yaitu ngajak Danger lari sore atau jalan sore. Ibaratnya kan kalian yang kerja kantoran, kuliah, atau intinya keluar rumah selama ini berpuasa, berarti kan udah dehidrasi, ada aktivitas fisik. Nah itu rasanya gimana ya tuh Dan? Itu dia. Aku mau ganti baju dulu, kita olahraga sama Danger. Oke, Danger kita mau ajak jalan sore. Dia kalau misalkan mau diajak jalan udah tahu kan dia. Jadi dia super excited. Tenang dulu bisa nggak? Oke, jadi aku akan ajak kalian ngajak jalan-jalan Danger ke daerah yang aku belum pernah syutingin. Oke, sekarang aku mau ajak kalian naik ke tanah yang di sana. Kita akan melihat bahwa ini belakang komplek rumahku tuh benar-benar kayak sawah, hutan lepas gitu, banyak penghijauan, seru banget. Dan aku bisa ngelepas Danger di sini. Membiarkan dia berlari-lari. Udah toh. Jadi aku mau bikin challenge sama Danger. Aku mau balapan. Kita naik ke tebing ke atas sana. Siapa yang duluan? Manusia atau anjing lebih cepat? Siap, Danger. 1, 2, 3. Siapa yang menang, Dan? Aku ya? Dangernya muter dulu soalnya. Wah, Dangernya ngepur ya? Iya. Sosokan dia. Aku langsung capek. Aku cuma lari segitu doang. Danger sit. High five. Good girl. Stay. Oke. Danger juga udah ngos-ngosan nih. Karena udah muter-muter di spot favorit kita. Kita ngeliat ke sana, pohon kelapa, sawah, penghijauan, di sebelah kanan ada hutan. Nah, ke arah sana ada rumah sakit besar. Itu ada rumah sakit besar yang dimana kalau
kita kenapa-napa, check up segala macam, deket banget dari rumah. Jadi bayangin tinggal di Bali itu adalah kayak tinggal di Jakarta versi yang banyak pohon. Mantep nggak sih? Konsnya, rumah lo banyak dimasukin serangga, tapi bukan kecoa. Laba-laba, jangkrik, belalang, capung, larot. Dan kons yang kedua lagi adalah UMR di Bali itu lebih rendah. Kalau yang kerja kantoran di Bali, ekspektasi gajinya lebih rendah daripada kalau di Jakarta. Cuma biaya hidupnya juga rendah, sayur lebih murah, beras lebih murah, tagihan-tagihan lebih murah, jadi seimbang lah gitu. Danger lagi menggali, dia mungkin menemukan harta karun. Dia suka gali-gali ini. Lihat tuh. Ada apa di situ, Danger? Dia mencium sesuatu. Nah, terakhir pesan aku, jadi hal-hal kecil itu sangat indah untuk dinikmati. Kayak menghirup udara seger aja tuh indah untuk dinikmati. Jadi jangan ada something dikit yang nggak sesuai di hidup kita terus kita tuh mengeluh, menggerutu, mengumpat. Setiap hari harus kita jalani dengan rasa syukur. Last but not least, aku benar-benar happy banget. Aku di fase hidup dimana aku benar-benar hidup damai, tenang, happy. Makanya aku senang banget sama Bro Korigor, sahabatku, waktu itu main ke rumah. Moto hidupnya dia santuy skuy living itu karena sebelum dia aku kenal gitu ya, aku juga setuju banget sama moto hidup kayak gitu. Dicocok gitu aku sama dia. Kemarin kita ngobrol di video. Terus Autap dan Jakarta Beatbox juga hidupnya penuh bersyukur. Kemarin aku ngobrol-ngobrol sama mereka banyak, kayak nyari apa lagi sih di hidup itu kan. Autap ada ngomong gitu kan di video. Jalani hidup penuh rasa syukur karena aku diberkati juga sama Tuhan, dikelilingi sama orang-orang sekarang yang benar-benar pro bersyukur. Ah ya. Nah, Dani juga pro bersyukur, ikut aku udah 4 tahun. Ya Dan ya. Nggak berasa banget sih. Gak berasa ya, kayak cepet Baru gitu ya. kemarin. Kayak cepet gitu ya. Iya baru kemarin. Gila, aku masih lepek abis lari-lari guys. Abis ini aku mau siap-siap untuk buka puasa, bukber kan mau bilangnya. Ya bukber sih sama Dani. Dan ini udah 1 jam lagi menuju buka puasa. Aku mau bikin menunya yang ada di kulkas. Aku punya ayam, aku punya kangkung, dan aku punya telur. Jadi aku bakalan bikin kangkung, telur dadar, dan juga bakalan bikin ayam kecap. Yuk, siap-siap masak. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan menu buka puasa kita. Karena ini buka puasa pertama aku, jadi aku mau agak sedikit spesial. Jadi menunya agak banyak. Dan kali ini aku akan kasih lihat di saat aku benar-benar masak untuk keluarga gitu ya. Jadi aku akan masak, pertama ada protein. Kita masak ayam kecap. Di sini udah aku siapin juga kangkung pakai terasi. Nah, ini ada tempe yang nanti aku akan celupin ke ayam kecapnya. Kenapa? Karena tempe ini kalau aku nggak pakai sekarang, besok udah basi. Aku lupa aku punya tempe gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya buat ayam kecap. Yang ini nanti aku mau bikin telur dadar juga. 2 aja. Cuma supaya menunya ada variannya, ada banyak. Karena ini adalah momen yang spesial. Oke? Panci kita panasin. Nah, biasanya aku kalau misalkan masak itu ada sayurnya, ada proteinnya. Nah, ini ayam. Di saat nanti minyak udah panas, kita masukin. Tapi ini karena aku mau cepet, aku masukin dari sekarang aja. Skin side down, biar dia ngerender dulu lemaknya. Sekarang aku mau blender bumbunya jadi bumbu halus. Masukin bumbu halus. Protein atau daging harus selalu yang paling pertama karena daging butuh resting time, butuh istirahat sebelum dimakan. Sementara sayur harus paling terakhir karena sayur harus langsung dimakan, nggak boleh kelamaan resting. Kita mau sayur itu masih fresh, masih hidup gitu ya. Ayam kecap tuh enak banget, aku suka banget. Salt, pepper, kaldu, jamur, cukup. Sekarang saus tiram. Sedikit aja. Kecap asin. Yang paling terakhir, kecap manis. Muncrat ya. Nafsu nih karena udah lapar banget, jadi masaknya bener-bener kelihatan ya. Barbar ya. Hardcore. Kasih air dikit, air filter, nggak usah banyak-banyak. Toh dari ayamnya dia akan mengeluarkan air gitu. Kita masukkan tomat supaya seger, supaya ada asam-asamnya dikit. Nanti di akhir kita masukkan jeruk nipis. Oke.
Biarin dia nge-simmer, apinya sedang medium. Tempe masuk buat nambah-nambahin. Sekarang aku mau mempersiapkan telur dadar. Sebenarnya sih cukup ayam sama kangkung, cuma aku pengen nambah telur karena lagi kangen banget sama telur asli. Oke, telur 2 masuk, bawang-bawangan yang udah aku potong. Jadi banyak sayurnya ya, banyak bersayuran, banyak isinya. Kayaknya kurang ya Dan, telurnya satu lagi ya. Toppingnya terlalu heboh soalnya. Terlalu bersemangat. Salt and pepper. Jangan banyak-banyak karena nanti kuah kangkung sama kuah kecapnya udah asin. Kita mau dikit aja. Nah ini kita istirahatin dulu biar telurnya menginfuse sama bawang-bawangnya biar wanginya jadi satu. Sekarang kita kembali ke ayam. Kita cobain dulu bumbunya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Astaga. Oh iya, untung belum masuk. Astaga. Oh iya, berarti kalau orang ibu-ibu masak di rumah nggak bisa nyobain dong ya? Waduh, itu pakai hati banget Mas Ran. Oh iya, astaga. Ini berarti challenge terbesarnya. Hampir gue masukin. Asli ini. Godaan ya, Mas. Aduh, udah gini udah. Kok ada yang salah? Berarti ibu-ibu rumah tangga dan home cook kalau misalkan masak untuk buka puasa harus pakai feeling. Itu Skillnya harus bener-bener jago karena gua aja nggak pernah masak tanpa gua cobain. Ini kalau misalkan keasinan atau kemanisan gua nggak tahu nih. Yowish. Jadi ini bener-bener nebak banget. Kita coba ya. Nanti masakannya enak atau enggak. Karena aku punya prinsip bahwa chef di luar negeri aja kayak Gordon Ramsay aja sebelum plating, sebelum menyajikan, nyobain dulu apakah udah pas belum bumbunya dan sebagainya. Oh my god. Untung kamu tadi gitu Dan. Apa kayak eits gitu. Oke, ini kayaknya udah mateng. Taruh di sini resting. Jeruk nipis masuk di akhir-akhir. Kita langsung ke telur dadar. Nah, telur dadar ini aku pakai minyak kelapa dan minyak kelapaku udah mau habis. Jadi aku pirit-pirit makanya di eman-eman. Gak sabar aku. Gak sabar mau buka aku aslinya. Saya gara-gara kamu saya mau batal. Sekarang lihat nih. Saking semangatnya. Saking lapernya jadi jago gua. Duh, perutku kruk. Nyium bau wangi telur dadarnya. Oke, telur dadar nggak usah lama-lama, asal udah mateng langsung disajikan. Oke, menu pertama telur dadar komplit. Kita akan masak tumais kengkang. Kengkang. Minyak kelapa dikit. Nah, sebenarnya kalau tumis kangkung boleh dipotong-potong kayak gini atau boleh di blitz. Aku lebih suka di blitz. Bumbu kangkung masuk. Kangkung terasi pakai cabai rawit. Api panas, digoreng dulu. Sisa tomat supaya kangkungnya makin seger. Saute kangkung. Aku suka kangkungnya ini jadi masuknya perlahan-lahan supaya nanti hasilnya nggak alot gitu ya, susah dimakannya. Wanginya. Oke. Batch pertama nih kita lemesin dulu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Oke, salt kita aja, sos tiram buat ngilangin pahit-pahit dari sayur. Kita aja pepper. Dah, kangkung kita udah jadi. Sayur jangan terlalu lama. Cakep. Dari banyak jadi segini doang karena lemes, layu. Menu 1, menu 2. Tuh lihat tuh. Buka puasa paling Heboh. GG. Oke, ini adalah menu buka puasa pertama Lauren Randu. My God.
maghrib sebentar lagi kayaknya maghrib nih. Maghribnya 18.12 tanggal 27 April di Bali ya. Sekarang 17.59 berarti 13 menit lagi. Oke, jadi aku sekarang akan mandi dulu. Mudah-mudahan nggak cuman di bulan puasa aja kita bisa menjaga nafsu duniawi. Nafsu duniawi itu maksudnya ya makan atau marah atau ngomong kasar atau apapun itu, tapi di selamanya di hidup kita. Oke, aku mandi dulu deh. Baru saya mandi, jadi aku baru sadar aku nih sekarang lagi ngabuburit. Tapi ngabuburit itu memang ternyata adalah momen yang paling Ditunggu-tunggu kalau lagi bukan ditunggu-tunggu, kayak penuh penantian gitu loh. Iya. Lama banget ya, aduh nih ngabuburit tuh lama banget ya. Jadi aku nggak mau duduk di meja makan ya kan, karena akan makin berasa lama. Jadi aku lagi main Nintendo Switch, aku lagi main game Hatsune Miku nih, Project Diva tuh lucu kan. Ya Allah. Aku malah kebayang semua. Udah jam 18.15. Wow. Wow. Wow, seger banget asli. Kayak apa ya? Kayak aduh. Bibir basah lagi, tenggorokan basah lagi. Oh my god. Oke guys. Mau yang mana? Selamat berbuka semuanya. Oke, telur. Kita ambil telur, lihat sini nih. Jatuh kan? Apa? Kangkung, ayam, mau yang paha atas nih. Jangan deh, aku mau yang justru yang paha bawah. Yang banyak kulitnya nih. Oke. Buka puasa pertama dalam hidupku. Deg-degan gue. Oh my god, bumbunya pas dan. Nasinya al dente. Kangkungnya. Pas asinnya, pedesnya. Telur. Oh my god. Best of the best. Aku sekarang ngerti momen bukber itu adalah momen yang sangat spesial buat teman-teman yang berpuasa. Karena memang di saat kita udah lama nggak makan gitu ya, maksudnya seharian nggak makan, pas kita makan lagi tuh buka puasa. Nih bumbu kecap pakai telur. Nggak ngerti lagi gua. Parah pak. Sampai pelon. Biasanya nggak seenak ini, biasa aja gitu kan. Maksudnya enak, cuma nggak separah ini enaknya. Pantesan ada orang bilang gini ya, enak apa lapar gitu ya. Iya. Ternyata emang lapar tuh bikin makanan jadi lebih enak. Gue sampai bingung udah mau MC apa, mau ngomong apa, nggak ada kata-kata lagi untuk mendeskripsikan kepuasan atau kayak keinginan yang lama banget pengen dipenuhi gitu ya, minum gitu kan, tahan akhirnya tersampaikan. Dan kamu saksi, aku berpuasanya hari ini full ya. Full, mantap. Aku sahur sesuai waktu, aku tidak minum dan tidak makan sampai berbuka sesuai jam dari yang aku search di Google tadi, aku udah kasih lihat. Dan ternyata 24 jam puasa pertamaku ini adalah sebuah experience yang sangat menyenangkan. Teman-teman yang berpuasa, apalagi puasanya full 30 hari gitu ya, sebulan maksudnya, nggak bolong-bolong, keren banget. Gua berdoa buat kalian semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dikasih rezeki, kesehatan, kecukupan, dan kebahagiaan di saat momen kayak gini, di bulan Ramadan, bulan suci bagi saudara-saudara semua. Baik ini kita saling mendoakan, saling membantu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling support, apalagi
di tengah adanya COVID-19 ini. Jangan lagi ada serang-serangan, perseteruan, kita harus saling mencintai. Aku seneng banget aku bikin video ini. Terus di komen bawah video apa yang harus aku bikin selanjutnya. Last but not least, keep smiling your face and I'll see you guys on the next video. Cheers!